Oke, jadi kalau misalkan kalian ingat ya sama satu video sebelum ini, di sana gue ada bilang bahwa ini bener-bener ya tergantung Bitcoin, tergantung price reaction daripada market. Selama teman-teman ya kita menyentuh horizontal support seperti ini ya, gue ada kasih beberapa kali contoh di video yang lalu, kalian bisa tonton hanya di satu video sebelum ini aja. Kalau misalkan kita bisa stay di support teman-teman ya, maka yang apa yang kita expect ya adalah rebound teman-teman ya terjadi pada Bitcoin. Sama juga seperti yang terjadi sepanjang tanggal 25 sampai 8 Februari, ini stay di horizontal support, kita berulang kali mantul terlebih dahulu ya sebelum akhirnya melakukan breakdown. Dan yang terjadi di tanggal 14 dan 19 Januari juga kurang lebih mirip ya, ini mirip-mirip double bottom juga, and then kita terbang lagi teman. Jadi selama dia bisa stay support, ya kita respect aja teman ya, Bitcoin bakalan rebound. Dan nyatanya kemarin malam ini persis terjadi breakdown. Nah, buat kalian yang juga mungkin sibuk kerja, nggak bisa merhatiin grafik setiap saat, ya kalian juga bisa mendelegasikan ke dalam copy trade. Jadi kalian akan otomatis ikutan open posisi ketika si copy trader tersebut buka posisi. Di BingX sendiri saat ini udah ada profil untuk konservatif trader ya, dimana kalian bisa ngecek nggak cuman sebulan belakang, tetapi sampai 6 bulan ke belakang di sini ya. Jadi ini benar-benar low risk, tetapi profitnya juga stabil teman-teman ya. So far dalam 6 bulan kalian copy trade, kalian akan profit ya sekitar 20%, 40%, ada yang juga sampai ratusan persen. Dan kalian bisa tinggal join copy trade ini melalui BingX, kalian bisa daftar sekali lagi melalui link di deskripsi. Gue juga ada umumin ini momen ketika kita mengalami breakdown tersebut ya, persis di 29.500 ya. Terjadi breakdown dan ada potensi kita bisa mencapai level 28.5K. Tetapi ya sebenarnya level yang minimalnya teman-teman ya, level minimalnya itu sebenarnya ada di sini ya. Kalian bisa lihat di level 29.000 untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya kalian ingat sama satu video sebelum ini, gue udah membahas tentang psychological level 29.000 dan ternyata memang saat ini terbukti kita melakukan rebound pada area tersebut. By the way, kalau misalkan kalian pengen daily outlook, analisa Bitcoin setiap hari, gue ada post teman-teman ya, entah itu outlook altcoin, outlook Bitcoin, akan gue post melalui grup VIP BingX, dan kalian bisa join ini gratis. Kalian tinggal daftar BingX melalui link deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi ini sedikit replay aja mungkin bagi kalian yang gak sempat nonton di satu video sebelum ini. Kalau misalkan kita closing di bawah garis merah ini teman-teman ya, dengan time frame 4 jam ya, tutup candle persis di bawah garis merah ini, ya kemungkinan kita akan ke level 29.000 awal untuk Bitcoin. Jadi di sana kalian bisa lihat ya momen dimana kita closing teman di level 29.500 ya, ini persis jam 7 malam kita ngebuka candle lagi. Ini udah bearish teman ya. Ini ada kemungkinan oke kita bakalan lanjut turun, dan ternyata memang dari 29.6 kita dihantam lagi sampai menuju ke level 29.000 awal baru tadi pagi, dan saat ini kita udah kembali rebound lagi. Jadi gue memang ada bilang selama kita bisa respect support ini ya ada probabilitas 60% kita bisa melakukan ya double top ke level 30 atau 31.000 lagi, contohnya seperti itu. Nah tapi momen dimana kita breakdown dari garis merah ini ya probabilitas ya bearish yang memegang kontrol gitu. Dan sebenarnya kenapa area level 29.000 gue bahas itu adalah resist sebelumnya teman untuk Bitcoin ya. Persis di sini kalian bisa lihat ya, ini horizontal resist, ini adalah titik tertinggi Bitcoin di tanggal 30 Maret teman-teman. Balik lagi, gue udah membicarakan juga di level 28.500 ya melalui grup VIP ya. Kenapa di level 28.500? Ya ini karena ada banyak multiple touching points teman-teman ya di area level tersebut gitu. Jadi sebenarnya minimnya itu 29.000, tetapi kalau misalnya kita pengen incer area yang paling wajar teman-teman ya, di mana paling banyak terjadi demand zone maupun supply zone ya, ini ada di area di tanggal 22 Maret, 23 Maret, and then 30 Maret, 5 April, pokoknya garis yang benar-benar paling banyak kesentuh poinnya teman. Itu ada di level berapa ya? Di level ini kisaran 28.500 sampai 28.700 untuk Bitcoin. Ini sebenarnya adalah area wajarnya. Dan saat ini kita udah nge-reach area minimalnya yaitu level 29.000, di mana ini adalah previous ATH balik lagi di tanggal 30 Maret. Ya bisa juga ini memang adalah bottom teman-teman, bottom maksudnya itu adalah bottom dari koreksi sehat Bitcoin gitu, dan kita bisa aja menuju ke level yang lebih tinggi, menuju ke level 31.800, menuju ke level 32.000 setelah ini, itu juga bisa jadi teman-teman. Jadi ya ini tidak pasti juga teman-teman, karena memang saat ini kehitungnya Bitcoin udah melunasi teman-teman, karena ini pelunasan yang di level 29.000 ya, turns out dari resist ini berubah menjadi support, ini udah lunas teman-teman ya. Ini udah benar-benar udah oke lah teman-teman ya, ini dua.
Jadi kalau misalnya Bitcoin sudah selesai pelunasan, ya biasanya apa yang terjadi, dia akan goes up lagi teman-teman ya. Tetapi yang nggak menutup kemungkinan juga, oke bahwa kita akan koreksi ke level 28,7, 28,5. Jadi sebenarnya either way bisa terjadi teman. Kalau misalnya kita sampai ke level tersebut ya, ini kemungkinan besar menurut gua probabilitas sekitar 60-70% Bitcoin bakalan rebound dan at least bakalan nge-retest area 31.000 lagi setelah itu. Dan ada probabilitas juga dari sini kita bisa juga ke level 32.000 teman-teman ya. Intinya koreksinya itu antara 29 ini udah selesai atau bisa jadi ke level 28,5 itu baru udah selesai teman-teman ya. Nah, tapi kalau menurut gue ya, chance yang lebih agak kecil itu apa? Yang menurut gue lebih agak kecil itu adalah untuk Bitcoin break di bawah level 28.500 and then ke level 27.000 and then dia eventually breakdown lagi dan menuju ke level 25.000 teman-teman. Karena memang ada juga yang bilang, oke, apakah kita bakalan langsung ke level 25k? Menurut gue itu agak sulit untuk saat ini, teman at least ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak banget demand zone di level 29.000 dan 28.500 untuk Bitcoin ya. Jadi pada area-area seperti ini, kemungkinan besar kita akan rebound dulu, teman ya. Dan kita akan ngelihat price action Bitcoin setelah itu bakalan seperti apa. Jadi chance untuk direct dump teman-temannya, mungkin ada yang berpikir oke, direct dump langsung ke level 25.000. Menurut gue ini probabilitasnya bener-bener kecil, maybe hanya sekitar 30% chance untuk hal itu terjadi. Karena menurut gue ya tidak akan semudah itu untuk Bitcoin langsung bakalan ngedump teman-teman ya. Contohnya aja dari top information kemarin aja ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu lebih untuk Bitcoin ya sebelum akhirnya dia breakdown. Ini juga bener-bener kecil banget breakdownnya. Yang ini juga sama teman-teman sekitar 12 hari akhirnya baru kita breakdown. Jadi biasanya itu kita lama di atas teman-teman ya. Nggak langsung tiba-tiba kita ngerit satu peak di level 31.000 and then langsung ke level 25.000, nggak seperti itu mainnya. Biasanya dari past performance Bitcoin dia akan multiple times retesting resist teman-teman ya sebelum akhirnya oke, ini akhirnya udah penentuan teman-teman. Let's say kita udah banyak banget sideways di area ini udah penentuan and then kita break ke level 25k, itu possible teman-teman. Tetapi untuk baru aja kita 2 hari lalu nge-reach level 31.000 and then kita langsung berharap langsung dari sini BTC dump ke level 25.000, itu menurut gue probabilitasnya agak kecil teman-teman. Karena pasti akan ada multiple times retesting dulu area resist ya untuk menunjukkan Bitcoin ini ternyata memang benar-benar kuat gitu. Resist di level 31.000-nya akhirnya nggak kuat and then langsung kena dump ke level 25.000, dan itu pasti membutuhkan waktu at least mingguan menurut gue ya. Nggak cuma satu kali top 31 and then langsung tiba-tiba ngedump ke level 25.000. Jadi memang untuk saat ini ya yang lebih wajar adalah kita untuk melakukan rebound ya. Cuman untuk memprediksi bottom ya, apakah 29.100 ini udah bottom atau bisa ke 28,5, ini memang sangat amat sulit teman-teman ya. At least kita ngejaring aja terlebih dahulu. Kalau misalnya dia drop lagi ke level area yang kita bicarakan yaitu 28.500 ya, di sana kita ngejaring lagi teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa kalau misalnya kalian ngelong gitu ya, kalian ngelong terus setel SL-nya 29.1 ya, ini sebenarnya tidak disarankan teman-teman ya, karena memang potensi Bitcoin untuk koreksi itu masih bisa mencapai level 28.500 gitu. Cuman ya udah di level 28,5, ini menurut gue udah risk reward yang cukup oke lah buat ngelongnya. Untuk saat ini sih masih bener-bener 50-50 ya, dikarenakan ya memang masih ada potensi Bitcoin ke level 28,5, tetapi di lain sisi ya ini juga ada chance bahwa Bitcoin udah ngebottom di level 291 and then bisa melakukan rebound kembali ke area di atas level 31.000. Strategi yang terbaik ya sebenarnya open kecil-kecilan long aja teman-teman di sini ya. Jadi at least kalau misalkan BTC ke level 31.000 sekian, kita juga nggak bakal ketinggalan karena memang ada potensi bahwa ini juga adalah pelunasan Bitcoin and then ini adalah bottom dan kita menuju ke level 31.000. Tetapi jika itu tidak terjadi teman-teman ya, maka stop outnya ada di level 29,1 and then Bitcoin menuju ke level 28,5 and then kita kembali melakukan re-entry long position kita di area ini teman-teman ya, untuk melakukan rebound kembali ke atas. Dan untuk area yang kita bicarakan tetap sama teman-teman ya, dari dua line di time frame yang berbeda, kita gambar satu line resist dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 20-23 Maret, ini akan ketemu dan next line resist ada di kisaran 31.7, di mana ini adalah previous all time high di tahun 2022 sebelum Bitcoin ke level 16.000. Jadi paling itu aja teman-teman apa yang pengen gue bahas di video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.